Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'adadi anwa'il utur. Alhamdulillah bi'adadi alwaniz zuhur. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin bi'adadi aswati tuyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shama fi Ramadan wa bi'adadi man shalla fi Ramadan wa bi'adadi man tasabbaha fi Ramadan wa bi'adadi man qara'a al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa bi'adadi man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Sahabat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Cabang Kencong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kultum menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan ini, izinkanlah saya Al-Faqir sedikit berbagi riwayat, berbagi kisah salah satu peristiwa yang masyhur terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa menurut riwayat Imam Ghazali, dalam riwayat lain dikisahkan oleh muallif kitab Dalilus Sa'ilin, yaitu Al-Imam Anas bin Ismail Abi Daud. Beliau meriwayatkan bahwa ada dua perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad memohon keringanan karena alasan penyakit. Dia yang sudah sahur, dia yang sudah berpuasa, izin untuk dalam tanda petik mokel puasanya, berhenti puasanya disebabkan penyakit yang dia derita dari dalam perut. Maka kemudian Nabi Muhammad memberikan wadah kepada dua perempuan tadi untuk memuntahkan rasa sakitnya yang berada di dalam perut. Walhasil, dua perempuan ini memuntahkan sesuatu yang terasa berat di perutnya. Aneh terjadi, para halayak sahabat waktu itu bertanya-tanya, karena yang dimuntahkan adalah bukan bekas makulat, makanan sahur, bukan bekas minuman ketika dia sahur, tapi yang dimuntahkan oleh dua perempuan ini adalah darah yang menjijikkan, adalah makanan-makanan yang busuk atau daging-daging busuk yang bukan dari makanan yang dia makan ketika sahur. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rabbi Allah, ya Rasulullah, ini amsal apa? Ini pertanda apa? Nabi Muhammad dengan bijak menjawab, wahai sahabatku, ya ashabi, ini adalah perumpamaan dari orang yang mulutnya berpuasa, menahan makan, menahan minum, akan tetapi masih belum bisa menjaga dari ribah, dari gosip, dari menggunjing, membicarakan, menjelekkan orang lain. Maka belajarlah dari peristiwa ini bahwa ketika kita masuk di bulan Ramadan, dianjurkan bukan hanya menjaga mulut kita dari makan dan minum, akan tetapi juga berhati-hati, akan tetapi juga lebih menjaga kualitas, supaya insya Allah kita memiliki dua dimensi yang baik, yaitu dimensi tidak makan dan tidak minum, dan dimensi lebih menjaga kehormatan lisan kita dengan lebih dijaga lagi. Dalam riwayat kitab Lisanul Arab, Ibnu Mandzur memberikan perbedaan antara saum dan siyam. Saum dan siyam maknanya sama, yaitu berpuasa. Akan tetapi Ibnu Mandzur menyampaikan bahwa saum adalah tarkut ta'am wan nikah wal kalam.
Shaum itu adalah meninggalkan daripada makan, daripada jima, berhubungan badan suami istri, dan kalam, artinya berbicara. Sedangkan siyam adalah imsak anil akli minat wal jima min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi bukan meninggalkan, tapi menahan dari makan, dari jima semenjak semenjak terbit daripada matahari sampai kepada ghurubus syams, sampai kepada tenggelam matahari. Dan ini sangat spesifik, seperti puasa yang kita jalani. Jadi dimulai dari subuh sampai ketika azan kumandang maghrib. Dari makan, dari minum. Itulah siyam. Maka Al-Quranul Karim menyebutkan as-siyam sebanyak 9 kali. Sedangkan Al-Quran menyebutkan shaum hanya 1 kali. Artinya apa? Shaum bermakna lebih umum, sedangkan siyam lebih spesifik. Maka marilah gunakan Ramadan ini dengan shaum dan dengan siyam yang baik, sehingga insya Allah membuat kualitas kehidupan kita, ibadah kita lebih baik, lebih istiqamah, lebih selamat. Karena bulan Ramadan, bulan puasa adalah cerminan kehidupan kita dalam waktu 1 tahun. Artinya, apabila sholat kita baik di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa insya Allah 1 tahun sholat kita baik. Apabila Ramadan kita menghabiskan waktu dengan Al-Quran, berarti 1 tahun sebenarnya hati kita terpatri kepada Al-Quran. Akan tetapi mohon maaf, apabila kemudian hati kita atau kehidupan kita selama daripada bulan Ramadan lebih banyak kepada tidur atau menggunakan handphone, maka itulah simbol bahwa sebenarnya kita selama 1 tahun lebih banyak guyub di depan layar atau lebih banyak bertele-tele tanpa gunanya. Maka karena iftitah dari Al-Kulaimat saya ini dengan riwayat, izinkanlah saya mengakhiri Kulaimat saya Hikmah Ramadan LDNU ini dengan riwayat pula. Apa? Belajarlah kepada perbedaan antara ular dan ulat. Ular untuk mengganti sisik dan kulitnya harus berpuasa. Akan tetapi seakan-akan puasanya sia-sia. Karena dia sebelum kulit baru atau setelah kulit baru tetap adalah hewan yang sangat buas. Memiliki racun, memiliki bisa yang mematikan. Yang ditakuti oleh lawan. Akan tetapi belajarlah kepada ulat. Ulat yang awalnya menjijikkan, tapi karena berpuasa, setelah selesai berpuasa, berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan diidamkan. Di setiap taman, anak-anak kecil berlari ke sana kemari, tidak lagi jijik kepada ulat karena mereka sudah berpuasa dan berubah menjadi kupu-kupu yang istimewa. Begitu juga kita. Insya Allah kita adalah pribadi yang hina, maka muliakan kehidupan kita melalui bulan Ramadan yang istimewa. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Selalu ikuti channel Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ayyuhal mustami'in mustami'at, YouTubiyin YouTubiyat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.